Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang Herniawati mau bertanya Ustaz, kan sekarang musim pemilu, banyak masyarakat yang mengambil uang suapan. Nah, bagaimana hukumnya ketika orang itu mengambil uang suapan tapi beda yang dia pilih? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu riwayat seorang sahabat berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Juga waraish di situ dikatakan. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap atau menyogok, begitu juga yang menerima suapan atau sogokan, bahkan juga yang menengahi atau memfasilitasi sogokan atau suapan tersebut. Jadi itu dilaknat. Dan dalam riwayat lain dikatakan ar-rasyul murtashi finnar, orang yang memberi sogokan dan menerima sogokan sama-sama dicampakkan ke api neraka. Maka itu tentunya dosa besar dan haram hukumnya, bagaimanapun prosesnya. So, rishwah itu adalah sesuatu atau seseorang, mohon maaf, mengeluarkan hartanya atau materi apapun miliknya kepada orang lain dengan maksud mempengaruhi keputusan orang tersebut, yang mana kemudian keputusan yang dipengaruhinya itu merugikan pihak-pihak yang lain. Itu adalah rishwah, dan itu hukumnya haram, bahkan terlaknat. Maka begitu juga dalam, bahkan lebih-lebih ya, jika ada calon legislatif yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, lalu dia mengeluarkan hartanya, membagikan hartanya dengan tujuan dan maksud agar para pemilih terpengaruhi pilihannya sehingga kemudian memilih orang yang memberi uang tersebut. Nah, itu adalah dosa, tidak boleh. Apalagi dapat merugikan calon lain yang mungkin lebih berhak. Selain daripada itu, selain daripada keharamannya, ini harus disadari betul bahwa jika ini dibiarkan, maka akan menodai demokrasi kita di negara tercinta ini. Demokrasi menjadi ternodai, tidak sehat lagi, dan berpeluang memicu terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik-praktik terlarang lainnya. Orang yang melakukan semacam itu sudah menunjukkan bahwa dia orang yang tidak bersih dalam menjalankan, bahkan belum dia menjalankan tugasnya. Dia sudah melakukan cara-cara yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana nanti setelah dipilih? Maka orang yang seperti itu harus dipertegas, tidak boleh melakukan seperti itu, dan tidak boleh diterima sogokannya, suapannya, karena seperti dikatakan tadi dalam riwayat, orang yang memberi dan yang menerima sama-sama dicampakkan ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya tadi, kalau bisa diterima tapi tidak dipilih, sama saja. Yang jelas itu uang, sudah jelas maksud keluarnya itu apa, ya. Maka soal memilih justru itu bisa saya katakan itu hukum yang berbeda. Misalnya, saya menerima uang suap dari seorang caleg, ya saya berdosa. Nanti ketika saya memilihnya, tapi saya memilihnya bukan karena suapan tersebut, melainkan misalnya saya melihat memang dia yang terbaik dari semua calon yang ada misalnya, maka bisa jadi saya tetap boleh memilihnya, tetapi tetap berdosa saya menerima uangnya. Kapan saya berdosa memilihnya? Jika saya memilihnya hanya lantaran diberi uang, itu baru berdosa, karena tidak murni kita memilihnya. Nah, jadi memilih atau tidak itu kembali kepada hati nurani kita. Nah, adapun soal menerima uang suap itu, selama kita tahu itu suapan dari orang yang memang niatnya untuk agar dipilih, maka itu tetap berdosa.
Jadi kalau dikatakan bagaimana kalau menerima suapannya tapi tidak memilihnya, tetap berdosa menerima suapan itu, karena kita tahu itu adalah sogokan, itu adalah rasuah, maka tetap berdosa kita menerimanya. Karena sekali lagi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal raish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi sogokan dan juga yang menerima sogokan. Dia tahu itu sogokan dan suapan. Begitu juga dilaknat orang yang menengahi atau memfasilitasi atau menjadi jalan yang memfasilitasi mereka dalam memberi maupun menerima rasuah tersebut. Semoga Allah melindungi negara tercinta kita ini dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.